Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang jawab salam hutangnya lunas, melancarkan usahanya, yang belum menikah dimudahkan jodohnya, insyaallah. Yang anak-anak undangan besok ada 100. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya tarawih bersama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kesempatan kepada kita. Jadi nikmat kesempatan itu adalah bagaimana Allah memberikan kesempatan kepada kita umat manusia berjumpa dengan bulan suci Ramadan di tahun 1440 Hijriah tahun ini. Karena banyak sekali saudara-saudara kita, orang tua kita, adik kerabat kita itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Jadi kita yang diberi kesempatan tahun ini, Bapak Ibu, mari kita mengintrospeksi diri kita, memperbaiki diri kita. Nikmat yang kedua yaitu nikmat kesehatan. Bagaimana sampai saat ini karena kesehatan itulah kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk menuju masjid yang sangat kita cintai ini guna menunaikan ibadah sholat Isya dan tarawih yang berjamaah pada malam hari ini, insyaallah. Karena banyak sekali saudara-saudara kita yang mungkin masih terbaring di rumah sakit sehingga tidak bisa melakukan puasa dan sholat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Dan nikmat yang ketiga yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Karena nikmat iman dan Islam inilah kita terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah puasa. Karena banyak sekali orang yang badannya kuat, sehat, makannya banyak, kerjanya mantap, tapi karena tidak ada iman, tidak terpanggil dia untuk menunaikan ibadah puasa. Banyak katanya punya Islam, tapi kalau tidak ada iman yang masuk di hatinya, tidak sanggup dia menunaikan ibadah puasa. Kalah dengan anak kecil yang umur berapa tahun, 7 tahun. Salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, keluarga serta orang-orang yang senantiasa berjuang bersama-sama beliau, mengorbankan jiwa dan raga, harta dan benda, bermandikan keringat, air mata, bahkan darah, guna menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga dengan banyak berserah kepada beliau, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baru buka 5 sudah 6 menit Pak. Baik Bapak-Bapak sekalian yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala, nampaknya ini banyak murid-murid dari SD Hidayah itu Pak. Kebetulan saya diminta Ustaz Andri malam ini untuk bersilaturahmi di Masjid Al Ikhlas ini karena beliau ada amanah dari pimpinan pondok ini. Jadi kesempatan ini ternyata berjumpa dengan saudara-saudara kita di Geraha Emas ini. Saya kebetulan ngajar juga di SD Hidayatullah di Simpang Panakau. Baik Bapak-Bapak sekalian, pada hari ini cuma satu materi yang saya sampaikan, yaitu tentang sebuah hadis yang sangat populer, yaitu lam tazul qadama al-yawm al-qiyamah hatta yas'ala al-arba'in bis-salim. Artinya yaitu esok kata Allah di hari kiamat tidak akan beranjak telapak kaki seorang hamba sebelum ia diminta pertanggungjawaban terlebih dahulu
persoalan. Nah, yang persoalan Pak. Apa yang persoalan itu dua? Yang pertama adalah an-umrihi summa abnahu. Umur yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ada yang berumur 30 tahun kah, 40 tahun kah, 50 tahun kah, hingga 50, 70 sampai 100 tahun. Dari dia akhir balik hingga Allah memanggilnya, maka umur ini akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kadang kita sering main-main dengan umur ini, tetapi waktu itu berjalan terus. Kadang kita lalai dan lupa, tapi malaikat mau terus mengintai kita. Besok siapa ini? Besok siapa ini? Allah. Jadi malaikat mau selalu mengintai kita. Kata Pujian dan Kristo mengatakan katanya, waktu hidup itu singkat betul. Tahu-tahu baru saja zuhur, tiba-tiba sudah asar. Baru saja asar, tahu-tahu sudah maghrib. Baru bulan Muharram, tahu-tahu sudah Ramadan. Kemarin anak-anak, sekarang tidak punya anak. Tahu-tahu tidak terasa waktu itu. Cepat sekali berlalu. Oleh karena itu jangan kita lalai dengan waktu itu. Jangan masih muda, besar-besar sholat. Masih kuat, besar-besar sholat. Karena malaikat mau terus mengintai kita. Kapan saatnya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu hidup itu memang singkat betul, tetapi waktu yang singkat ini, kalau kita pandai memanfaatkannya dengan hal-hal yang positif, maka akan terasa bermanfaat sekali. Jadi gunakan untuk seperti tadi buka puasa ke masjid, menyentuhnya harga tempat, memperbaiki diri kita, introspeksi diri kita. Kita manfaatkan waktu yang masih Allah berikan ini. Jangan kita berangkat, masih lama sekarang umur 30, masih ada 20 tahun, 30 tahun lagi. Itu waktu itu, kematian itu tidak ada yang bisa menebaknya. Jadi untuk apa kita punya umur yang panjang, tetapi digunakan untuk menimbun dosa dan memperbanyak kesalahan. Lebih baik kita umur panjang, tetapi kita gunakan untuk memperbaiki diri kita. Benar kata Nabi, orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang panjang umurnya dan baik pula amal perbuatannya. Jadi waktu ini, waktu yang kita gunakan hura-hura, perbuatan yang sia-sia, nanti di akhirat kelak akan dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana waktu itu kita, umur itu kita gunakan. Itu baru perkara yang pertama. Perkara yang kedua itu wa ansabanihi fi ma'ablahu, tentang masa muda. Kita mungkin yang umur 40 tahun ini sudah pernah menggunakan masa muda, dan yang masih masa muda sedang mengalami masa muda itu. Apakah kita gunakan untuk hura-hura atau berbuat sesuatu yang positif? Anak muda di semua masjid sering berkunjung ke masjid misalnya, atau digunakan untuk hura-hura hal-hal yang tidak berguna. Masa muda ini akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah. Dulu zaman Sufi ada seorang yang terkenal kaya raya, namanya Malik bin Dinar. Suatu ketika Malik bin Dinar ini Pak mengadakan suatu pesta besar-besaran di rumahnya. Lalu datang seorang pengemis bertanya kepada penjaga pintu rumah Malik bin Dinar. Katanya, siapa yang mempunyai yang mengadakan pesta hebat seperti ini? Bos saya, namanya Malik bin Dinar. Ditanya lagi, apakah dia seorang orang kaya? Orang kaya. Apakah dia orang terkenal? Orang terkenal. Apakah dia seorang hamba atau orang merdeka? Orang merdeka. Kalau dia seorang hamba, mana mungkin dia melaksanakan pesta hebat ini, kata penjaga tadi. Lalu kata pengemis itu, baiklah, katakan kepada bosmu Malik bin Dinar, dia memang orang yang merdeka. Kalau dia seorang hamba, bukan seperti ini pekerjaannya. Dia memang orang merdeka, dicegah tidak tercegah, dilarang tidak terlarang. Merdeka dia memperturutkan hawa nafsunya. Jadi disampaikan sama Malik bin Dinar, mendengar perkataan penjaga rumahnya itu, tercenganglah Malik bin Dinar. Sehingga suatu malam dia bermimpi, kiamat datang dan diceburkan dia dalam api neraka. Sehingga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ahli sufi yang terkenal di zaman itu, Malik bin Dinar. Jadi masa muda ini Pak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita habiskan masa muda itu? Jadi ibu
umur yang anaknya masih muda itu ajak ke masjid dulu. Di bulan puasa ini suruh dia mengaji, baca Quran, sholat 5 waktu di masjid, apalagi laki-laki ajak ke masjid. Anak-anak yang perempuan juga diajarkan bagaimana adab kepada orang tua, adab kepada orang guru dan segala macam. Karena masa muda ini tidak akan terulang kembali. Mari kita pergunakan masa muda ini sebelum datang masa tua kita. Bapak Ibu jamaah salat Islam dan tarawih salat Allah Subhanahu wa taala. Masa dulu Pak. Perkara yang ketiga yaitu wa an ilmihi masa aminabi. Tentang ilmu kita. Jadi ilmu yang kita miliki ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Apakah kita gunakan untuk mencerdaskan orang atau kita gunakan untuk membodoh-bodohkan orang yang telah dulu? Atau menjadikan orang pintar atau menyesatkan orang? Atau kita gunakan untuk menjadikan seorang manusia menjadi seorang hamba Allah atau menjadikan manusia menghambakan kita? Jadi ilmu ini akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Bapak Ibu yang punya ilmu masak misalnya, ajarkan kepada temannya dan temannya akan menjadi amal jariah jika digunakan. Bapak Ibu punya ilmu misalnya tentang hal-hal yang baik digunakan oleh yang kita ajarkan tadi, maka ilmu itu akan bermanfaat dan menjadi amal jariah sampai kita akhirat nanti. Atau ilmu cara misalnya memupuk sawit atau sawit bagus hasilnya, ajarkan kepada saudara kita sehingga digunakan dari amal jariah bagi kita di masa jika kita sudah meninggal nanti. Ilmu yang bermanfaat akan dipertanggungjawabkan juga dan ilmu yang tidak bermanfaat pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tentang ilmu. Dan yang terakhir ialah wa amalihi min aina iktasabahu wa fi manfaatuh. Tentang harta Bapak Ibu. Jadi harta yang kita miliki ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana harta itu kita dapat dan kemana kita membelanjakannya. Perhatikan yang keempat ini. Kalau tentang umur, pengadilan akhirat ini cuma hanya satu, umurnya kalau gunakan untuk apa. Tentang ilmu pengadilan akhirat itu juga hanya satu, ilmu kau habiskan kemana. Dan tentang masa muda pun pertanyaan akhir juga cuma satu, masa mudamu tergunakan untuk apa. Tetapi kalau soal harta, pengadilan akhirat hanya dua Pak. Harta kita dapat dari mana dan kita belanjakan kemana. Dari mananya dan kemananya. Ada harta kita dapat dengan jalan yang baik, tetapi kita gunakan, kita belanjakan untuk hal-hal yang tidak baik. Misalnya kita mendapat harta dari kerja atau hal-hal yang baik, tetapi kita gunakan harta itu untuk misalnya bermain judi, minum minuman keras. Hartanya halal, tapi penggunaannya tidak halal. Atau sebaliknya kita dapat harta itu dengan jalan tidak halal, merampok, mencuri, maling, sama itu. Tetapi kita gunakan untuk beli beras untuk anak kita, belanja untuk anak sekolah kita, uang sekolah untuk anak kita. Dapatnya halal, tapi penggunaannya halal itu juga tidak baik. Jadi harta ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita mendapatkannya dan kemana kita membelanjakannya. Ini hanya itu yang bisa disampaikan pada malam ini. Semoga bermanfaat. Jadi ada 4 perkara yang ditanyai oleh nanti tentang umur kita, masa muda kita, ilmu kita, dan harta kita. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.